الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجامع مسيحنا ومعلمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh barakah ini, melalui mimbar yang penuh kemuliaan ini, saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu mudah-mudahan menjadi jalan kita mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, akhir-akhir ini negeri kita sedang berduka. Bencana dan musibah datang silih berganti dari setiap kota, bahkan di seluruh pelosok penjuru bumi. Ada apa dengan Indonesiaku? Ada apa dengan negeriku tercinta? Ketahuilah wahai ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak akan ada asap apabila tak pernah ada api. Begitu juga segala musibah dan bencana di negeri ini pasti ada sebab pemicunya. Maka tugas kita selaku makhluk yang dikaruniai akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha mencari sebab dari kejadian tersebut agar bisa menemukan solusi permasalahannya dan paling tidak kita bisa menghindari kejadian serupa terulang kembali di masa yang akan datang. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh keliru orang yang mengira bahwa penyebabnya hanyalah faktor alam belaka. Sungguh keliru penyebab daripada bencana ini apabila dikatakan hanya faktor letak geografis belaka, tanpa mereka menyadari bahwa ada faktor yang lebih besar dan dominan daripada faktor-faktor tersebut. Sebagaimana hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri
bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan. Semua itu disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia, karena banyaknya maksiat daripada manusia. Dan karena sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sedikit cobaannya daripada akibat yang mereka lakukan tersebut, agar mereka merasakan dari apa yang mereka lakukan, dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah tentang umat-umat terdahulu, umat-umat para nabi-nabi terdahulu, yang ketika mereka menjauh dari syariat Allah, ketika mereka bermaksiat dan berbuat zalim sama mereka sendiri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka sebuah musibah, atau bisa dikatakan sebuah azab. Bahkan azab tersebut merata kepada seluruh umat-umat Nabi terdahulu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Hal ini tercatat dalam firman Allah surat Al-Ankabut. Allah katakan, "Fakullan akhadna bidanbih." Maka masing-masing mereka itu, umat-umat terdahulu yang membangkang daripada rasul-rasulnya, yang menjauh daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami hisab mereka, kami siksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kebadakan hujan batu kerikil yang panas, yaitu di antaranya adalah kaum Nabi Lut. Wa minhum man akhadtahu sayhatu. Dan di antara mereka juga ada yang ditimpa dengan suara keras yang mengguntur bagaikan petir. Di antara mereka adalah kaum Nabi Saleh alaihissalam. Wa minhum man khasafna bihil arda. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan di dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah Qarun beserta harta-hartanya. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka juga ada yang aku tenggelamkan. Kami tenggelamkan di dalam dasar lautan, di dalam air yang begitu besar. Di antara mereka adalah Fir'aun yang dengan kesombongannya, dan kaum Nabi Nuh yang tidak mengikuti anjuran nabinya. Wa ma kana Allahu liyudlimahum walakin kanu anfusahum yudlimun. Dan tidaklah semua itu sekali-kali Allah mendolimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka dengan perbuatan maksiat. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan ayat-ayat di atas dan masih banyak lagi ayat dan hadis yang lainnya, maka bisa disimpulkan bahwa faktor utama penyebab bencana alam dan musibah di negeri ini bukan hanya faktor alam belaka, bukan karena letak geografisnya saja, melainkan faktor utamanya adalah dosa-dosa manusia. Dosa-dosa yang telah menumpuk di negeri ini. Dosa seorang pemimpin yang zalim, yang tidak adil kepada rakyatnya. Dosa seorang ulama yang tidak mau menjalankan syariatnya. Dan dosa kita sebagai rakyat yang tidak pernah mau bersyukur atas nikmat Tuhannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara pertama yang kita lakukan agar musibah ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menanti-nanti kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita kembali kepadanya. Allah menginginkan kita lepas daripada dosa-dosa kita. Dan sungguh Allah telah menyiapkan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati
wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang menerima taubat hamba-Nya. Dialah Allah yang memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-Nya. Dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Karena sungguh tidak ada di dunia ini manusia seperti kita yang tidak mempunyai dosa. Semua manusia pasti pernah berbuat maksiat. Semua manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi ketahuilah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua anak manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Masyarul hadirin rahimakumullah. Untuk itu, di hari Jumat yang penuh barakah ini, marilah kita kembali kepada Allah. Lepaskan perbuatan maksiat kita. Jauhi segala bentuk-bentuk maksiat yang ada di sekitar kita. Jangan kita ikut tampil di dalamnya. Jangan kita merasa tenang dengan maksiat kita. Jikalau banjir sekarang ada di kota lain, bisa jadi banjir itu akan menenggelamkan kota kita. Jikalau gempa ada di kota lain, bisa jadi gempa itu juga akan ada di desa kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesali segala kesalahan kita. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima tobat-tobat kita semua. Masyarul hadirin rahimakumullah. Adapun cara kedua agar musibah ini berhenti atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menegakkan sebuah keadilan dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar di negeri ini. Karena mustahil musibah akan berhenti kalau keadilan di negeri ini masih pandang bulu. Keadilan di negeri ini masih tajam ke bawah, tumpul ke atas, masih semena-mena kepada rakyat. Namun seakan tidak berguna hukum ini jika dihadapkan kepada konglomerat dan para anak pejabat. Begitu juga mustahil negeri ini akan diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kita sebagai rakyatnya atau sebagai orang yang memiliki ilmu agama tidak mau saling menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, diam kepada kemaksiatan, atau malah pura-pura tidak tahu dengan perbuatan zalim yang sudah terang-terangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kalau itu yang kita lakukan, masyarul hadirin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita musibah, yang mana musibah itu akan menimpa kepada seluruh kaum yang Allah kehendaki. Walaupun di antaranya termasuk kalian semua, wahai orang-orang soleh yang ada di masjid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzi zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Allah katakan dalam firman-Nya, dan takutlah dirimu daripada siksaan-siksaanku, yang mana siksaanku tersebut tidak aku khususkan kepada orang yang berbuat zalim saja, melainkan semua orang yang aku kehendaki di dalamnya. Dan ketahuilah bahwasanya siksaku amatlah pedih, siksaku amatlah keras. Surat Al-Anfal ayat 25. Oleh karena itu, masyarul hadirin rahimakumullah, keadilan dan amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan di negeri ini. Karena kesolehan pribadi saja tidak cukup, tapi harus menjadi kesolehan sosial di seluruh masyarakat kita. Maka kami sampaikan lewat mimbar yang mulia ini, bagi kalian para pejabat, baik itu pejabat negeri maupun pejabat daerah, gunakan masa jabatanmu untuk berbuat adil kepada rakyat-rakyatmu.
Gunakan masa jabatanmu untuk mengabdi kepada rakyat-rakyatmu. Sungguh musibah ini disebabkan karena kezalimanmu kepada rakyat-rakyatmu. Sungguh musibah ini disebabkan karena kemurkaan Allah akan kehinaan dirimu yang menyengsarakan umat-umatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami sampaikan kepada seluruh jamaah hadirin yang mempunyai ilmu agama, yang diberikan Allah mimbar-mimbarnya, yang Allah berikan tempat-tempatnya untuk berdakwah. Sampaikanlah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kalian takut dengan ancaman-ancaman manusia, tapi takutlah kalian dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jikalau orang-orang alimnya sudah takut dengan ancaman manusia, niscaya azab Allah akan sangat pedih. Dan azab Allah tidak pernah memandang mana orang yang saleh, mana orang yang zalim. Di sisi Allah semuanya sama. Satu kisah terakhir dari Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ketika itu Nabi Isa alaihi salatu wasalam bersama beberapa sahabatnya melewati sebuah perkampungan, dan dia temui sebuah perkampungan tersebut tidak ada seorang pun yang hidup. Semuanya sudah menjadi mayit, bahkan sudah menjadi bangkai. Bergelimangan bangkai-bangkai di mana-mana. Sehingga Nabi Isa berpikir, apa yang telah terjadi di perkampungan ini? Apa yang terjadi di perkampungan ini sehingga tidak Allah sisakan satu manusia pun di tempat ini? Maka pada malam harinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disampaikan kepada Allah, wahai Isa, sesungguhnya mereka semua adalah orang-orang yang suka berlaku maksiat. Sesungguhnya mereka semua adalah orang-orang yang suka berlaku maksiat dan susah meninggalkan maksiat. Maka Nabi Isa bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah di dalam perkampungan tersebut tidak ada orang-orang yang saleh? Apakah di dalam perkampungan tersebut tidak ada orang-orang yang menyuruh kepada syariatmu? Maka Allah katakan, wahai Isa, sesungguhnya mereka orang-orang soleh tersebut diam dengan kemaksiatan yang ada di kampung mereka, diam terhadap kemaksiatan yang merajalela di tempat-tempat mereka. Maka azabku aku perintahkan kepada seluruhnya, dan tanpa memandang mana yang soleh, mana yang berbuat zalim. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Cerita tersebut termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatal abrar. Kita berharap mudah-mudahan seluruh pemimpin-pemimpin negara ini yang masih diberikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bisa berbuat adil kepada kita semua rakyat-rakyatnya. Dan kita doakan lewat mimbar yang penuh barakah ini, jikalau ada para pemimpin-pemimpin kita, baik dari pemimpin daerah sampai pemimpin negeri ini yang berbuat adil dan berbuat baik kepada rakyatnya, kita doakan mudah-mudahan mereka semua panjang umur. Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka kekuatan, Allah berikan semua apa urusan-urusan mereka dengan semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila dari pemimpin-pemimpin kita masih banyak yang berbuat zalim dan tidak mau kembali kepada Allah, maka lewat mimbar ini pula kita doakan mudah-mudahan seluruh pemimpin-pemimpin yang zalim Allah hancurkan kezalimannya, Allah hancurkan kekuasaannya, Allah hancurkan segala kemurkaannya. Dan kita berharap kepada para ulama-ulama kita yang mereka menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, mudah-mudahan Allah berikan mereka panjang umur, sehat walafiat, kekuatan untuk berdakwah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta lewat mimbar yang penuh barakah ini, semua yang hadir di majlis ini apabila masih banyak melakukan maksiat, mudah-mudahan berkah Jumat ini, di hari yang penuh barakah ini, tidak keluar kita dari masjid ini kecuali kita sudah semua meninggalkan maksiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar kita dari masjid ini kecuali kita berniat untuk meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dengan meninggalkan maksiat tersebut, insyaallah negeri ini akan menjadi negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن أحسن الكلام كلام الله المالك الأعلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم